ya. Abang becak laku, selewet juga laku, pasar gede laku. Jadi kalau nggak ada tiga itu, ya kan berarti gimana? Kan kita berarti ngelawan arus gitu. Jadi saya pikir dengan musik ini bisa angkat citra kota Solo bahwa kita juga bisa loh buat konsep seperti ini, ya. Dan bisa juga meningkatkan multiplier effect, itu yang pasti harus kita kerjakan dan fokus ya. Karena saya dapat informasi orang length of stay di Solo itu hanya 1 koma. Jadi orang yang di Solo itu dolan itu cuma 1 hari maksimal, selalu kalah dari Semarang dan Jogja. Nah, dengan acara-acara seperti ini kita juga pengen buat orang length of stay. Habis nonton konser bisa ke Klewer, bisa ke pasar gede dan lain-lain. Itu multiplier efek ekonomi yang juga pasti diharapkan oleh Pemkot juga. Jadi itu dari saya pikir cukup memberikan gambaran ya bahwa nanti konsepnya intimate concert dan kita menawarkan experience. Ya, seperti itu selalu ada makna. Oke, cukup. Oke. Untuk jumlah audiens yang kami targetkan dan kami meyakini bahwa akan tercapai semua karena ketika kita mulai publish secara internal itu sudah lebih dari 50 sampai bahkan lebih dari 100 yang mulai menanyakan sampai ini harganya berapa. Jadi kalau ditanya berapa maksimalnya, sebetulnya sih ini 400 lebih ya, cuman kita mungkin targetnya hanya di 300 sampai 350 penonton aja. Karena untuk kenyamanan juga kalau seperti yang dikatakan Pak Hendy tadi, kalau misalnya terlalu banyak akhirnya nggak nyaman. Belum juga masalah faktor keamanan dan sebagainya seperti itu. Lalu untuk lagunya tidak semua dikolaborasikan. Jadi dari Budi Doremi ini memiliki tim musik khusus karena memang keunikan dari Budi Doremi ini kan kalau kita dengar lagu yang pertama dia hanya pakai ukulele dan dia punya tim musik sendiri. Nah, paling hanya 2 sampai 3 lagu nanti yang dikolaborasikan. Total kurang lebih nanti 12 lagu yang dibawakan. Nah, yang sendiri nanti dia 9, yang 3 sampai 4 nanti kolaborasi dengan grup quintet namanya Kita Quintet, grup musik klasik tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Monggo yang lainnya. Ya. Kalau tiket nanti kita ada di harga dari yang reguler, VIP, VIP sampai dengan yang nanti yang paling mahal. Nah, yang paling mahal ini nanti dapat fasilitas meet and greet. Jadi kita batasi hanya 30 orang yang bisa meet and greet di H-1 untuk tiket yang harga yang paling ekonomis ada di 120.000 seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan harganya bisa di bawah itu karena program-program Bank Mandiri ini sangat luar biasa. Jadi dengan mendownload Livin dan nanti juga beraktivasi di Livin, mereka akan mendapatkan diskon yang istimewa. Jadi bisa harganya jauh di bawah 120.000. Ya, tapi yang publisher kita di 120 kan. Ya, tapi bisa min-mins gitu. Ya, kalau ada kerjasama dengan Bank Mandirinya tadi itu. Monggo, ada yang lainnya lagi? Atau lagi hari kita terus lagi. Ya, tapi kalau jadinya yang regular sama VIP nanti lebih yang VIP-nya apa mas? Oke. Jadi antara yang reguler sama VIP nanti perbedaannya dari letak duduknya. Jadi dengan harga yang VIP, yang bawahnya VIP itu lebih dekat dengan set di panggungnya. Jadi potensi untuk berinteraksi langsung dengan Budi Doremi jauh lebih memungkinkan lebih potensi lebih. Perbedaannya itu. Sedangkan kalau reguler, kalau konser Blackpink mungkin yang paling ujung sana ya, tapi ini kan kalau masih ini juga nggak seperti CES atau GBK, artinya tetap data tapi mungkin yang paling agak berbeda. Ya, tapi minimal fotonya nggak sejarah seperti yang kayak ceritanya ya. Minimal satu handphone tuh penuh lah gitu. Itu kelihatan gitu. Oke. Monggo, yang lainnya lagi silakan. Ya, tadi Pak saya lupa jawab pertanyaan kapan mulai dipublish? Mulai sebenarnya rencananya hari ini. Ya. Tapi ada suatu hal besok kita sudah mulai publish untuk tiketnya. Melalui ya, mulai kapan dan besok hari ini besok dan lewat kapan nanti yang pasti kita lewat loket.com yang untuk aplikasi di online, lalu juga dapat langsung ke gedung ini di Gilatuku dan juga kantor SMBK yang ada di Heterospace. Jadi ada 3 tempat di loket.com, di Gilatuku sama di kantor SMBK. Di Heterospace di satu lagi. Ya. Melalui Moli itu adalah aplikasi dari Bank Mandiri. Dia dari satu grup sama Livin. Jadi ada 4 aplikasi online, berarti ada Moli sama ada loket.com.
Untuk yang offline-nya ada di Giragogo di Ujung ini dan kantor SRK di Heterospace. Tapi tidak dimungkinkan kayak misalnya kita buka tiket kok di misalnya tadi ada KFM, ada Solo FM, dulu kita pernah kantor di Solo FM. Yes. Di lantai 3 dan seperti itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk tiket kok di tempat-tempat yang lebih gampang dijangkau oleh audiens. Yes. Karena audiens ini juga nanti ya hanya dari Solo, tetapi dari Semarang, dari Surabaya, Depoknya sasaran utama kita Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Ya, karena memang homepage-nya dari penggemarnya Budi Durian sendiri juga di tiap kota ada. Itu juga nanti tetap kita kabarin. Kita juga punya sosmed sendiri juga dan itu nanti juga salah satu cara kami untuk meworo-woro begitu. Termasuk teman-teman nanti mudah-mudahan bisa membantu kami. Harapan kami seperti itu untuk mempublish ya bahwa kita memiliki konser yang kalau dibilang mendatangkan Budi Durian ini kali pertama ya Adrian, Budi Durian datang di sini maksudnya. Iya. Kali pertama datang di sini begitu. Karena perjanjian dengan Budi Durian ini tidak pernah boleh ada konser di Solo sebelum 5 Agustus 2020. Iya, oke. Monggo, ada lagi silakan. Mengobati luka masyarakat Solo jadi salah satu acara sport besar. Minimal ya, Mayo oke sekitar sini juga aja. Iya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita. Benar. Tombol juga loh kayak gitu. Benar. Jadi ketika udah mulai ada statement-statement dari beberapa yang mungkin menimbulkan efek dari salah satu event sport, Iya. nah kita langsung udah ambil event yang lain deh, gitu. Kita langsung bergerak di situ. Yang jelas Mas bedanya mungkin kalau ada pertanyaan seperti ini misalkan bedanya apa nih dengan konser-konser Budi Durian yang lain? Yang jelas mungkin kami bisa unggulkan yang pertama adalah ini adalah konser Budi Durian pertama dengan kolaborasi dengan musik klasik konser-konsernya. Karena selama ini kalau saya lihat misalkan Mas Budi Durian pentas di tempat lain itu misalnya opening bandnya atau apa namanya yang kolaborasi ya udah band pop biasa gitu aja. Cuman kalau yang dengan musik klasik ini kayaknya kok kita bisa mengklaim ini yang pertama kali ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat juga kenapa kok kita konsen ke musik klasik ini juga perlu kita sampaikan juga bahwa edukasi selama ini ke warga Solo khususnya atau masyarakat pada umumnya kita sudah terlalu sering dicekoki dengan musik-musik mainstream misalkan kayak musik-musik yang ada di TikTok ya, DJ dan sebagainya. Sementara musik klasik ini sedang aset juga ya, aset juga dan kebetulan memang musik klasik ini masih menjadi mindsetnya orang tuh, pasti ini mahal nih, musik-musik yang premium nih. Nah ini kita pengen mencoba untuk mendobrak atau merubah mindset itu bahwa musik klasik itu bisa jadi musik setiap orang juga bisa dinikmati oleh banyak kalangan juga. Itu yang pengen kita coba untuk beritakan ke hal umum halayaknya. Makanya ini menjadi pembeda. Jadi nanti untuk kali pertama kita bisa mengatakan bahwa Mas Budi Durian kolaborasi dengan musik klasik kayaknya pertama di Gedung Juang itu nanti yang di tanggal 5 Agustus besok kan. Harapannya adalah mudah-mudahan teman-teman media bisa membantu menyiarkan ya, dalam tanda kutip bahwa kita akan mendatangkan salah satu musisi nasional yang memiliki hit lebih dari 5 kalau boleh saya bilang dan lagunya pasti sudah familiar semuanya. Nanti akan kita hadirin sini dan intimate itu yang membedakan. Kalau biasanya konser kan pasti di panggung jaraknya terlalu jauh dan orang terlalu ada jarak begitu dengan artisnya. Nah nanti soal di sini kata intimate itu akan terbukti ya dengan kita mengundang tidak lebih dari 500 orang bahkan kita sudah tahu kita akan ada 350-an aja. Nah itu nanti akan kita berikan di sini kedekatan antara artis dan penggemarnya itu nanti akan terjawab di sini seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan informasi kami nanti bisa membuat menjadi bahan untuk teman-teman bisa mempublish ini ke masyarakat Solo Raya khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau toh nanti ada pertanyaan yang mungkin wah kayaknya pas aku mali masih mau tanya ini monggo ada apa-apa atau habis ini kita tutup kemudian teman-teman bilang Mas mau nanya lagi silakan lebih intimate lagi ke kita juga boleh bisa dengan saya Mas Esa, Mas Nathan juga Pak Hendri juga boleh ya seperti itu. Oke, ini saya buka kesempatan terakhir kalau tidak ada pertanyaan. Kenapa artis Budi Durian ini? Karena lagu Budi Durian ini adalah lagu yang disukai dari kalangan remaja sampai dengan kalangan bahkan yang usia kayak Pak Hendri. Pak Hendri masih muda loh. Saya mau bilang banget ya. Remaja sampai dewasa gitu ya. Jadi dari remaja sampai dewasa ini konsepnya luar biasa karena jarang ada artis yang bisa melampaui di segala usia. Ya. Khususnya lagunya musik waktu sama melukis senja ini yang paling amazing
Doremi setelah saya ketemu langsung dengan dia di Jakarta dan manajemennya, Budi Doremi ini sekitar 2 tahun terakhir dihadir oleh manajemen baru. Nah, nanti dia pada hari H ada manajemen juga yang mungkin melakukan konferensinya, di mana manajemen ini memberikan teknik vokal lebih lagi daripada manajemen yang sebelumnya. Seperti itu, jadi manajemen Budi Doremi baru ini benar-benar memboost teknik vokalnya sehingga kalau diperhatikan kualitas suaranya sudah sangat berbeda dari kualitas tekniknya. Kalau dulu lagunya yang pertama yang nah seperti itu lagu pertamanya yang membuat namanya Budi Doremi. Betul. Nah, karena lagu pertamanya ya Doremi itu. Nah itu benar-benar mungkin masih awal sehingga saat itu sudah disukai tapi secara teknik vokal mungkin belum maksimal. Ya, tapi rekaman lah. Betul. Kayak misalnya kita lihat dengan Pitokan pertama. Betul. Nah lagunya kan biasa begitu diolah sekarang namanya memang sangat luar biasa. Budi Doremi juga seperti itu 2 tahun terakhir ini. Oke. Nah, jadi segala usia yang nanti bisa dipandang tidak hanya remaja. Mungkin kalau remaja sekitar SMP SMA itu mereka sudah sangat mengenali Budi Doremi sampai dengan yang usia 20 bahkan sampai yang usia dewasa seperti itu. Tambahan dari saya. Terima kasih. Lanjut silakan. Ya, kalau saya tetap akan memberikan tambahan 2 hal bahwa harus digarisbawahi konser kita untuk intimate. Ya, itu yang paling penting. Kemudian itu akan memberikan experience yang lebih ke penonton. Itu aja. Karena kita kalau nggak punya konsep ya sekarang so-so aja. Ya. Jadi saya ingin ada sesuatu yang unik di tempat ini juga tempat heritage, umurnya juga udah 100 tahun. Kalau saya membuat sesuatu yang biasa juga buat apa? Karena kita kebanyakan di sini wedding. Kita baru kali ini datangin artis yang nasional, jadi kita nggak mungkin mau sembarangan, pasti harus berkonsep. Ya supaya nanti suatu saat bisa ditiru tempat lain nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting kita udah memberikan wacana yang paling unik lagi. Tempatnya juga mendukung, ya. Itu dari saya.